Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudera, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Lirik lagu anak-anak karya Ibu Sud ini bukan sekedar lirik imajiner yang menyatakan leluhur Nusantara adalah pelaut handal. Leluhur bangsa ini adalah penakluk bahari memang benar adanya. Bukan sekedar dongeng fiksi penghantar tidur anak negeri di masa kini. Bukti-bukti kejayaan orang-orang Nusantara dalam mengarungi lautan banyak tertoreh dalam kitab-kitab kuno, prasasti, relief candi, hingga catatan dari bangsa Eropa dan Cina. Sepanjang sejarah Nusantara dari kerajaan kuno seperti Mataram Medang, Sriwijaya, Singasari, Majapahit, hingga era Demak maupun Mataram, tercatat sebagai kerajaan yang memiliki armada yang kuat dalam mengarungi lautan. Beberapa penjelajah asing yang pernah singgah di Nusantara mulai dari abad awal Masehi hingga abad 17 Masehi merekam dalam tulisannya tentang kehebatan orang Nusantara dalam kemaritiman. François Rabelais asal Prancis pada abad 16 Masehi mendeskripsikan kemampuan masyarakat Jawa membuat kapal-kapal besar yang dia sebut sebagai gargantua. Gargantua adalah istilah yang merujuk pada ilustrasi raksasa yang besar dan rakus. Dan yang dimaksud gargantua oleh François adalah jung, sebutan kapal besar Nusantara. Tomé Pires asal Portugis pada abad yang sama juga menulis, Jung Raja Demak Patiunus memiliki daya tampung sekitar 1000 orang. Pires juga mengatakan dalam catatannya pembuatan Jung Jawa memakan waktu hingga 3 tahun dengan melibatkan puluhan tukang kayu serta ahli kapal. Diduga kapal-kapal tersebut diproduksi di galangan-galangan kapal dekat kawasan hutan jati di Cirebon, Jepara, dan Tuban. Catatan Ptolemeus, seorang astronom, astrolog, dan ahli geografi dari Alexandria pada awal abad pertama Masehi, juga menuliskan hal yang sama tentang jung luar biasa besar dari Asia Tenggara yang mengarungi luasnya Laut Selatan. Sedangkan Ludovico di Varthema yang hidup pada pertengahan abad 15 hingga abad 16 Masehi menyatakan orang Jawa adalah pelaut ulung yang sanggup berlayar ke negeri selatan jauh. Dia menyebut orang Jawa pernah tiba di sebuah pulau di mana 1 hari hanya berlangsung selama 4 jam dan lebih dingin daripada di bagian dunia manapun. Selain itu, catatan Banchen dari Tiongkok pada abad ketiga Masehi yang berjudul Hal-hal Aneh dari Selatan menceritakan jung memiliki panjang 50 meter dan tinggi 4 meter hingga 7 meter dan mampu membawa 700 orang penumpang dengan muatan mencapai 250 sampai 1000 ton. Bukti orang Jawa adalah pelaut handal juga terdapat dalam hikayat Raja-Raja Pasai
yang ditulis sebelum abad 16 Masehi menyebut Kerajaan Majapahit gunakan Jung secara masif sebagai kekuatan armada lautnya dengan jumlah mencapai 400 armada disertai kapal perang Malangbang dan perahu Dayung Kalulus. Secara garis besar, Jung Nusantara merupakan kapal raksasa yang mengandalkan angin sebagai penggerak dan dikendalikan dua bilah cadik di belakang sebagai kemudinya, menggunakan 2 hingga 4 layar besar dan busur besar sebagai kemudi angin. Sama sekali tidak ada paku besi dalam metode pembuatannya. Bagian-bagian kapal hanya direkatkan menggunakan pasak kayu untuk mengaitkan bagian-bagian lainnya. Secara keseluruhan, Jung terbuat dari kayu jati. Dindingnya tersusun berlapis-lapis, serangan artileri pun konon tak mampu menembusnya. Lantas, bagaimana kekuatan penjaga bahari tersebut kemudian tenggelam? Jung-jung besar yang menakutkan itu tinggal cerita dan tidak terdengar lagi gaungnya, hingga bangsa ini sempat dikuasai asing hingga beratusan abad. Sejarawan Asia Tenggara asal New Zealand Anthony Reid berpendapat kegagalan Pati Unus di Malaka membawa pengaruh yang besar bagi hilangnya kapal-kapal besar dari galangan-galangan kapal di pesisir utara Jawa. Bergesernya kekuasaan Mataram ke pedalaman adalah salah satu yang membuat galangan-galangan kapal yang tersebar di pesisir ditinggalkan. Salah satu pukulan terbesar adalah saat penguasa Mataram menghancurkan sendiri kota-kota pesisir yang menyimpan peninggalan-peninggalan galangan. Perintah Amangkurat I pada tahun 1655 tersebut merupakan kebijakan represif Mataram yang paling memukul kota-kota pesisir. Kebijakan menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal agar tidak memicu pemberontakan membuat punahnya lapisan ahli-ahli pembuat kapal yang sejak masa Demak sendiri sudah tinggal sisa-sisa. Kondisi itu semakin diperburuk ketika VOC mulai menguasai pelabuhan-pelabuhan pesisir di pertengahan abad 18. Pada saat itu, VOC melarang galangan kapal membuat kapal dengan tonase melebihi 50 ton, dan VOC menempatkan pengawas di setiap galangan kapal. Paradigma di Laut Kita Jaya mulai berubah di abad tersebut. Menarik diri dari maritim awal memancing kekuatan besar dari laut yang siap menghancurkan Nusantara. Kekuatan ekonomi dan maritim yang dibangun sejak era Sriwijaya dan Majapahit runtuh begitu saja karena kebijakan Mataram yang memilih menjadi negara agraris. Diperburuk lagi mendangkalnya Selat Muria menjadi faktor hilangnya banyak jung. Kapal-kapal besar sepanjang Rembang Demak menjadi terbengkalai di daratan tanpa akses ke laut. Setelah abad itu, peran Jung yang pernah merajai lautan selama berabad-abad mulai sirna, digantikan kapal-kapal Eropa yang dulu tidak seberapa dibandingkan Jung-jung Jawa. Kemunduran maritim Nusantara juga berawal dari politik perang saudara perebutan kekuasaan pada keluarga kerajaan yang pernah berjaya. Politik tersebut lambat laun mempengaruhi kekuatan ekonomi dan militer, merosot dan terpuruk hingga kerajaan baru mulai menguasai.
Peristiwa itu terus berulang terjadi di Nusantara hingga pengaruh asing mulai menancapkan kukunya dan berkuasa selama berabad-abad lamanya. Tentunya menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini untuk tetap peduli dengan kedaulatan dan kepentingan nasional. Pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi global untuk mempertahankan kejayaan dan berperan aktif dalam menjaga dan membangun bangsa. Belajar sejarah bukan berarti kita meratapi masa lalu, akan tetapi untuk membangun kembali tonggak jati diri bangsa seiring perkembangan zaman. Karena kita sekarang ini adalah sejarah di masa depan. Agi Cyber laporkan.